Ya. Ya, puji Tuhan. Pak, pagi hari ini saya mengajak saudara untuk membaca di dalam suratan Efesus pasal 6 ayatnya mulai ayat yang ke-10. Kita baca 2 atau 3 ayat di dalam Efesus pasal 6 ini untuk kita mengambil tema yang kita renungkan pagi hari ini. Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Baca sama-sama ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sepintas lalu saja ayat ini lebih dulu kita lihat. Tuhan mau kita kuat di dalam Tuhan. Amin. Kuat di dalam Tuhan. Berkali-kali saya sampaikan banyak hal yang membuat kita jadi lemah. Mengiring Tuhan. Itu di dalam Tuhan artinya hidup menurut kehendak Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Ada banyak kali kita jadi lemah. Saudara tahu yang banyak kali bikin kita jadi lemah untuk ikut Tuhan adalah kekecewaan. Kecewa muncul karena yang kita harapkan itu tidak sesuai. Apa yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harapkan orang hormati kita, tetapi kita dilecehkan. Kadang-kadang kita kecewa. Kita anggap, di gereja kok kayak gini. Kita kaget. Tawar hati, kecewa. Tawar hati, kecewa. Jadi membuat kita menjadi orang yang lemah. Pengiringan, pelayanan kita kepada Tuhan jadi lemah. Bahkan kadang-kadang kita anggap ibadah dan tidak ibadah sama saja. Itu orang yang sedang lemah. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Jadi kuat di dalam Tuhan. Nah, dengan kekuatan kuasanya Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ada orang yang pernah katakan kepada saya begini, Om, saya bertekad untuk tidak akan jadi lemah iring Tuhan. Sekarang dia jarang ibadah. Bukan di sini, di tempat lain. Petrus yang janji Tuhan Yesus bilang, kamu akan tinggalkan aku sendirian. Ketika aku ditangkap, diserahkan ke tangan orang kafir, kamu akan tinggalkan aku sendirian. Petrus bilang, ini loh, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tinggalkan engkau. Aku tidak. Petrus bukan gombal itu. Tapi ternyata tidak kuat. Dia coba dengan kekuatan sendiri. Tapi Tuhan minta kita, Tuhan mau kita jadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Amin. Jangan coba andalkan tekad. Tekad bagus, tetapi tidak cukup. Nah, ayat 11, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Tuhan siapkan kita karena hidup kita ini ada dalam peperangan detik demi detik. Setan berusaha, dia seperti singa yang mengaum berkeliling katanya untuk melahap, untuk menerkam saudara dan saya. Jangan beri kesempatan pagar firman Tuhan, pagar itu terbuka sedikit atau kita coba keluar sedikit dari pagar.
perlindungan Tuhan. Kita ditangkap, kita diterkam sama singa yang mengaum itu. Iblis seperti singa yang mengaum. Dan Tuhan perlengkapi kita dengan senjata. Ada senjata. Ada nyanyian katakan, sebab senjata perang kami bukannya dunia, tetapi kuasa oleh kuasa Roh Allah. Itu nyanyian, tapi kita sedang lihat ini. Ayat 11, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis, iblis punya jutaan cara untuk menipu saudara dan saya. Dari anggota gereja yang masih baru, sampai yang sudah setengah baru, sudah lama, bukan karatan maksudnya. Sudah lama, sudah rasa kuat, sudah rasa dewasa, bukan cuma itu, sampai ke pendeta-pendeta. Tipu muslihat iblis jalan terus. Itu sebabnya kita tidak kaget lihat orang jatuh, pendeta tiba-tiba jadi mualaf, pendeta tiba-tiba jadi tukang jual lotre. Ada. Kalau ketemu dia bilang, saya tahu kalian juga munafik. Itu yang lebih dulu dia bilang. Ada satu orang, dia jauh lebih dulu masuk sekolah Alkitab. Ketemu, begitu mau ngomong, begitu ketemu dia bilang, minum kopi sama-sama. Oke, minum. Begitu minum, dia bilang, saya tahu kamu sudah mau tanya ke saya. Karena dia sudah bilang dia angkatan berapa. Kemudian dia bilang, saya sudah tahu kamu mau tanya saya melayani di mana. Terus saya sudah tahu, orang ini gagah perkasa, hatinya juga dari atas gunung. Dia bilang, saya sudah tahu kamu mau tanya apa ke saya. Saya bilang, saya tidak mau tanya apa-apa. Dia bilang, kok enggak mau tanya? Dia bilang, Agus kamu sudah tahu. Terus dia bilang, apa? Saya bilang, ya saya enggak tahu. Karena kamu sudah tahu, saya enggak tahu. Terus dia bilang begini, kamu tahu enggak? Pendeta-pendeta ini munafik semua. Karena saya sudah alami. Dia yang munafik, dia bilang dia ngajak orang banyak. Nuduh orang banyak. Saudara, kecewa. Kecewa cuma karena apa yang dia harap ketika dia terjun dalam pelayanan, dia berharap semua malaikat. Padahal ada pendeta kayak setan. Ada pendeta kayak malaikat, tapi setan. Ada macam-macam, kecewa dia. Terus dia bilang begini, saya mau kembali melayani kalau saya lihat semua pendeta sudah suci. Saya bilang sampai dunia kiamat, kamu tidak akan ketemu itu. Saudara jangan berharap orang di sebelah saudara di semua jadi suci dulu baru saudara datang setia. Cari Tuhan di tengah-tengah kebobrokan. Amin. Cari Tuhan di tengah-tengah kebobrokan. Jangan berharap gereja jadi sempurna dulu baru saudara dan saya setia dan melayani Tuhan. Tidak akan ada itu. Tidak ada. Sehebat-hebatnya pendeta, dia belum sampai sempurna. Masih ada kekurangan di sana sini. Asal bukan kurang ajar aja. Nah, sudah. Ada cara setan, cara iblis untuk tipu kita. Tipu muslihat itu macam-macam. Nah. Iya tolong. Kayaknya kurangi yang di belakang, orang kedinginan. Yang menghadap ke timur, Yanto. Ayat 17, terimalah ketopong keselamatan yaitu pedang roh. Pedang roh yaitu firman Allah. Nah ini yang kita mau lihat sebentar. Mudah-mudahan saya tidak terlalu banyak waktu. Supaya kita kuat bertahan dalam kebenaran. Ini dia. Iblis terus menggoda, menipu manusia supaya melanggar atau tidak taati firman Tuhan. Itu tipuan.
Yang saya sering kali katakan begini. Ketika kita mulai langgar firman Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi. Terus kita dalam hati kita mulai pikir, berarti tidak apa-apa. Berarti tidak apa-apa. Kayaknya tidak apa-apa. Iya, rupanya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa. Jadi tadinya kita ragu kalau kita langgar firman, kita bilang, apakah ini salah? Lama-lama kita bilang, kayaknya bukan salah. Kayaknya tidak apa-apa. Akhirnya kita terbiasa dengan pelanggaran itu, kita anggap tidak apa-apa. Sampai terjadi apa-apa, baru kita kaget. Kalau masih kaget. Kalau sudah tidak sempat kaget karena sudah kembali ke alam baka, sudah terlambat. Saudara, tipuan iblis macam-macam. Dan dia tuntun kita untuk langgar firman Tuhan. Kalau kita begitu dekat dengan Tuhan, dia tuntun kita langgar yang kecil-kecilan dulu. Lama-lama kita mulai terbiasa melanggar, kita mulai langgar yang besar-besar. Bayangkan sampai ada pendeta, dia tahu firman Tuhan, tetapi istrinya masih hidup, dia sudah kawin lagi dengan orang lain. Orang bilang edan, tapi dia bilang enggak apa-apa. Roh Kudus yang suruh. Gila ini. Ini tipuan iblis. Saudara, tujuan iblis supaya kita tidak taati firman Tuhan. Saudara lihat ini. Supaya manusia alami kehancuran, kegagalan, dan ujungnya binasa. Kalau firman Tuhan bilang, Tuhan dalam kasih-Nya dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Tapi kalau setan motonya, sasarannya adalah dia menghendaki supaya tidak ada satupun yang selamat. Supaya semua binasa. Kalau Tuhan menghendaki semua orang bertobat dan beroleh selamat. Dan Tuhan menghendaki supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Itu sebabnya tidak betul kalau firman Tuhan bilang Tuhan sudah tentukan, katanya orang, Tuhan sudah tentukan mana yang selamat dan mana yang tidak selamat. Itu tidak betul. Tuhan menghendaki semua orang selamat dan tidak ada satupun yang binasa. Tetapi keputusan ada di tangan saudara dan saya untuk taati firman Tuhan, untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan, atau kita hidup dengan pendapat kita sendiri. Banyak kali kita ikuti pendapat sendiri. Menurut saya, kita ikuti pendapat sendiri. Karena ikuti firman Tuhan, banyak yang tidak enak buat keinginan manusia kita ini. Banyak tidak enak. Tapi Tuhan tahu, Tuhan ada undang-undang kerajaan sorga. Dan orang yang masuk ke dalam kerajaan sorga cuma orang yang ikuti undang-undang. Nah, sudah tidak usah panjang-panjang ke situ. Supaya manusia alami kehancuran, kegagalan, dan kebinasaan. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab masih ada hubungan dengan firman Tuhan minggu lalu. Sebab Allah menentang, Allah melawan orang congkak, orang sombong. Nah, salah satu tipuan populer yang iblis kerjakan buat banyak orang termasuk anggota gereja sampai ke pendeta adalah menjadi congkak, menjadi sombong. Dan berkali-kali saya katakan, tidak ada kita yang kebal untuk jadi sombong. Dari kita yang kekurangan, dari kita yang hidup pas-pasan, dari yang mulai hidup lebih sedikit, dari yang sangat berlebih, hidupnya mewah dan seterusnya, kaya raya, apalagi. Tidak ada yang kebal dengan kesombongan. Tidak punya apa-apa pun, ada bidang yang kita bisa jadi sombong. Macam-macam. Saudara, kecongkakan, kesombongan, iblis mau kita jadi orang-orang yang dilawan oleh Allah.
dilawan, berarti kita jadi musuh Allah. Kan iblis sudah tahu, saya tidak akan pernah berdamai dengan Allah. Dia sudah bikin keputusan, paten. Dan dia ingin ajak apa yang ada di hatinya, dia taruh di hati saudara dan saya. Dia tidak larang kita datang ibadah. Dia tidak larang kita baca Alkitab. Mungkin dia tidak larang. Walaupun dia goda juga kita tidak usah baca, tidak usah berdoa. Tidak usah ibadah. Tetapi ada banyak kali dia bilang, setia saja ibadah. Baca saja Alkitab, tapi tidak usah nurut. Terus apa saja dia dorong hal-hal rohani. Tapi dia taruh di hati kita untuk tetap meninggikan diri. Tetap jadi congkak, sombong. Karena dia tahu dengan cara begitu, kita membawa diri kita masuk di jalan di mana kita dilawan oleh Tuhan. Jadi musuh Allah. Itu sama dengan dia. Dimusuhi. Memusuhi Allah. Saudara, ini jebakan. Nah, dalam ayat yang ke-5 ini tadi, Allah menentang orang atau melawan orang yang congkak atau sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Setan tidak mau kita jadi sasaran belas kasihan Tuhan. Setan tidak mau kita jadi orang yang dikasihani oleh Tuhan. Karena Tuhan kasihan, Tuhan berkati. Karena Tuhan kasihan, Tuhan tolong. Karena Tuhan kasihan, Tuhan angkat hidup kita. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terus, kamu ganti saya, supaya saya ditinggikannya atau diangkatnya pada waktunya. Jangan maksa ya. Kehendak Tuhan adalah cara dan waktu. Caranya Tuhan dan waktunya Tuhan. Kita rindu, kita ada dalam kehendak Tuhan. Tuhan angkat kita dengan caranya dan dalam waktunya. Amin. Jadi kalau sekarang belum diangkat, belum terangkat, entah ekonomi, entah apa yang belum terangkat, bilang Tuhan, saya mau rendahkan diri di hadapan Tuhan dan saya percaya firman ini. Saya dikasihani Tuhan. Kalau Tuhan kasihani kita, ada banyak hal yang heran tiba-tiba terjadi atas hidup kita. Amin. Nah, senjata untuk melawan kesombongan, itu yang kita mau lihat pagi hari ini. Tidak banyak-banyak. Tadi dikatakan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi senjata yang dimaksud adalah pedang roh yaitu firman Allah. Seperti pedang. Tapi kita tidak pernah pegang pedang. Kalau ada kelompok lain memang mereka disarankan pegang pedang dan bunuhlah orang kafir. Tapi kita pegang pedang untuk lawan iblis. Bukan pedang yang dipakai buat di kungfu, di film silat. Tapi pedang roh yaitu firman Allah. Itu sebabnya sukailah untuk baca dan dengar firman Tuhan. Amin. Kemudian senjata itu juga berupa iman. Iman itu dia ada hubungan dengan firman Allah. Dia mempercayai firman dan menurutinya. Itu iman. Orang yang imannya bagus, dia suka mendengar dan suka dengan rela untuk menurut. Amin. Tidak terlalu mudah itu. Ada yang suka mendengar, tidak terlalu suka menurut. Gatel telinganya. Ciami itu. Wih, ada pendeta yang khotbah lucu-lucu. Ada yang lucu tapi bermutu. Ada lucu yang tidak bermutu, agak porno-pornoan sedikit. Tidak usah dengar begitu. Saudara, sukai firman Tuhan dan suka serta rela taati firman. Itu iman. Itu yang membuat kita kuat bertahan melawan serangan, melawan godaan iblis.
Senjata ini membuat kita kuat bertahan dari godaan iblis yang tuntun kita dalam kesombongan. Tadi sudah dikatakan, dia punya kelicikan tuntun kita jadi sombong, jadi angkuh, jadi tinggi hati, jadi congkak. Supaya kita dilawan oleh Allah, jadi musuh Allah. Dan kita lihat sebentar. Dan ini yang membuat senjata ini, yaitu firman Allah, iman, kemudian kita melihat sebentar. Ini yang membuat kita bertindak untuk berhenti dari sikap sombong. Kalau kita sudah nyombong, dan kebanyakan kita memang sudah nyombong, ini membuat kita, senjata ini, kita pakai untuk membuat kita jadi lawan itu kesombongan. Harus dilawan. Jangan minta Tuhan ambil kesombongan di dalam hati saya. Tidak ada. Tuhan bilang buang sendiri. Buang pakai pedang. Tusuk satu-satu itu. Bunuh diri. Bukan. Minta dioperasi. Kalau dioperasi, tanda tangan kan. Suruh tanda tangan, saya tanda tangan, keluarga tanda tangan. Berarti kalau kita dioperasi kesombongan kita tanda tangan sendiri. Berarti resmi dari kita, bukan disuruh orang. Kalau disuruh orang kadang-kadang terpaksa. Sudah mulai menyimpang saya. Membuat kita bertindak untuk berhenti dari kesombongan, dari sikap sombong atau tinggi hati. Yang pertama, firman Tuhan sebagai senjata yang pertama adalah ingat bahwa Allah melawan orang sombong. Itu yang tadi di 1 Petrus pasal 5. Kita mesti ingat baik-baik tiap hari, Allah melawan orang sombong, berarti orang sombong jadi musuh Allah. Saya tidak mau jadi musuh Allah, tekati begitu, amin. Kita bertekad begitu. Karena memang nikmat loh kalau nyombong. Pokoknya apalah, saya hati-hati memberi contoh, nanti kena siapa? Kalau saya contohkan ke saya lebih tepat. Ya kan? Kadang-kadang contoh begini. Kadang-kadang waktu lalu-lalu, kalau kami ke Singapura, itu kadang-kadang saya dibelikan baju yang harganya kadang-kadang hampir $100. Saya bilang, waduh, sayang, lebih baik kasih ini lembarannya saya beli di Indonesia. Tapi dibelikan tuh. Nah, kadang-kadang cuma saya memang mungkin karena saya terlalu bodoh atau polos, saya tidak tahu. Saya pakai itu, saya tidak ada kebanggaan. Tapi saya lihat ada orang, begitu dia pakai sesuatu, memang dia rasa kalau ndak dibilang, wih keren. Tapi ada mata-mata yang branded, mata-mata yang memang dia tahu merek. Saya pakai baju, saya kan ndak pernah mau, pokoknya pakai aja lah begitu. Dia bilang, wih keren. Kadang-kadang saya tidak tahu kalau saya yang dibilangin keren. Saya kira rambut saya yang dibilang keren. Ya. Oh, dia tahu. Saya tidak tahu lihat di mana. Padahal mereknya kan di dalam sini. Dia bilang, dia tahu. Jadi, berarti kalau dia tahu, berarti dia kalau tiap kali pakai, dia bangga. Bangga. Nah, kenapa saya sudah mulai lari dari Allah melawan orang sombong. Banyak hal yang membuat kita jadi sombong. Kita mesti ingat ayat ini. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Ini orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, kita yang tua ini, iya, tunduk ya. Tetapi firman Tuhan ingatkan. Dan kamu semua, rupanya semua. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, yang kita ingat ini. Sebab
Allah menentang, melawan orang yang congkak, orang yang sombong. Kita mesti ingat ayat ini. Itu yang mencegah kita untuk tidak sombong. Dan kalau sudah sombong, itu membuat kita mulai menjadi tidak sombong. Daripada dilawan oleh Tuhan. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Tadi kita sudah bahas sedikit. Yang kedua yang kita mesti ingat. Congkak menghasilkan kehancuran. Kesombongan menghasilkan kehancuran. Tidak ada kita di sini yang mau hancurkan. Hancur hidup kita pribadi. Hancur rumah tangga. Hancur usaha. Hancur cita-cita. Hancur cinta. Cinta. Ya. Tidak ada kita yang ingin alami kehancuran. Tapi kita banyak kali tidak takut nyombong. Jadi untuk senjata untuk lawan kesombongan, kecongkakan, kita ingat yang kedua. Kecongkakan, kesombongan menghasilkan kehancuran. Baca ayatnya, baca keras-keras semua. Amsal 16 ayat 18, 1, 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran. Tinggi hati atau sombong semua ini mendahului kejatuhan. Jadi gini, ketika kita jadi congkak, yang ada di hadapan kita itu kejatuhan, kehancuran. Belum, waktu nyombong hari ini, kita tumpuk 1 minggu, 1 bulan. Yang ada di hadapan kita pasti kehancuran. Jangan bilang begini, saya sudah nyombong sekian tahun. Tapi sampai hari ini masih tenang-tenang saja. Itu belas kasihan Tuhan. Mungkin ada orang yang berdoa buat kita. Ada yang berdoa buat kita. Itu sebabnya kita doakan orang-orang. Apalagi kita lihat, tetanggaku ini sombong banget. Kalau ngomong tinggi-tinggi terus. Doakan dia. Supaya dia selamat. Waktu kita doakan orang sombong. Itu yang kita harus jaga. Kadang-kadang kita rasa, Tuhan, saya bersyukur karena saya rendah hati. Kalau di dunia ini ada 2 yang rendah hati, satunya saya. Seperti saya pernah cerita ke saudara. Itu cerita lucu tetapi fakta. Saya heran. Orangnya masih ada sampai hari ini, masih sehat walafiat. Bilang, Tuhan. Saya juga tidak mau bilang, Tuhan, untung saya tidak seperti dia kan. Akhirnya mulai sama itu. Apalagi kalau saya bilang, iya yang satu saya. Kamu yang satu saya lagi. Sudah sama itu. Nah, saudara, lucu memang kalau lihat kesombongan kita atau kita lihat kesombongan orang lain lucu. Tapi megelno. Ya kan? Kadang-kadang kita jengkel. Heran. Nggak usah heran. Nggak usah jengkel. Mulai sekarang relakan tetapi doakan. Waktu kita mendoakan Tuhan. Kami ingatkan saya. Kalau saya mulai sombong. Dan Tuhan tolong juga itu. Tetangga itu. Supaya dia berhenti dari sombong. Supaya kalau tiba-tiba mati. Dia masih sempat masuk surga. Amin. Doakan, kasihan loh. Nanti waktu kita di sana kita lihat dia teriak-teriak. Sudah saya tidak tahu mau contohkan apa lagi. Hampir lain saya cerita. Nah, kecongkakan mendahului kehancuran. Dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ada tulis di situ. Ada contoh Raja Uzia di dalam 2 Tawari 26 ayat 16 sampai 21. Nanti saudara pulang baca di rumah. Saya sengaja tidak tampilkan itu. Tapi Raja Uzia ini saudara tahu begini. Awal ketika dia naik takhta jadi raja. Dia diajar oleh Imam Sakaria
untuk hidup takut akan Tuhan. Rupanya dalam hidup takut akan Tuhan dia jadi rendah hati. Kemudian firman Tuhan katakan, apa saja yang dia lakukan berhasil. Tuhan jadikan berhasil. Amin. Rendah hati, kita lakukan apa saja dengan sungguh-sungguh, pasti kita jujur, maka Tuhan jadikan berhasil. Nah, ketika dia berhasil di pertanian, berhasil di perdagangan, berhasil di pertahanan negara, angkatan bersenjatanya, tentaranya difasilitasi dengan peralatan yang lebih bagus. Nah, dia mulai dikenal oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tetapi kalau saya tidak salah dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ketika dia sudah berhasil, maka dia mulai berubah. Hatinya mulai berubah. Dia mulai meninggikan diri. Dia mulai jadi sombong. Sampai satu waktu karena kesombongan dia bilang, saya tidak perlu lagi imam-imam yang bakar korban, bakar ukupan untuk ibadah kepada Tuhan. Saya bakar sendiri. Wih, tidak cukup dia jadi raja. Dia juga pegang sampai ke tugas imam. Nyerobot. Karena kesombongan. Sementara dia bakar ukupan di dalam bait Allah. Imam-imam yang berani, yang tegas, masuk. Dia bilang, hei Usia, engkau tidak layak lakukan ini. Begitu dia marah sambil pegang, imam-imam bilang, engkau akan kena kusta seumur hidupmu. Tahu-tahu kusta keluar, tuk, 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 tuk. Mulai itu dia diusir, disingkirkan sampai mati. Dalam keadaan kusta, terhina. Kerajaannya, dia masih dihitung raja, tetapi tidak memerintah. Karena masih hidup. Dia disingkirkan, nggak boleh lagi kumpul di banyak orang. Mungkin rumahnya masih bagus lah. Tapi sudah disingkirkan. Jangan mau Tuhan singkirkan saudara dan saya dari rancangannya yang indah. Cuma karena kita biarkan kesombongan. Sungguh pakai baju yang bagus. Ada jabatan. Gelarnya pimpinan majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah harus disebut dan dia punya gelar. STM, ST, apa semua itu. STM, susu telur madu. Sudah, saya sudah mulai menyimpang. Tidak boleh. Itu Raja Usia. Saudara ingat Herodes, bukan Herodes di zaman Tuhan Yesus. Herodes di masa rasul-rasul. Satu waktu dia pakai baju kebesaran. Bukan baju yang kebesaran, baju sebagai seorang raja. Kemudian dia mulai berpidato. Rakyat bilang, yang berpidato ini mengagumkan, ini manusia tetapi dewa. Dia bangga sekali. Langsung ditempeleng sama malaikat. Saya enggak saya enggak. Kalau pukul begini
Saudara rugi jadi sombong. Kita tidak mau jadi sombong. Dalam hati di hadapan Tuhan, kita bilang, Tuhan, saya tidak mau sombong. Saya bertekad tidak mau sombong. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi pakai senjata Allah. Amin. Terus masih ada terusan. Amsal 18 ayat 12, baca sama-sama 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mau pilih kehancuran atau kehormatan? Kehormatan. Mau pilih rendah hati atau sombong? Kalau itu mikir kita kan. Aduh, mau rendah hati nanti diinjak-injak. Biarin diinjak. Biar kita diinjak. Kalau Tuhan angkat, tiba-tiba yang nginjak kita ada di bawah kaki kita. Yang nginjak siapa jadinya? Bukan kita yang nginjak, tetapi dia mau injak bagaimana lagi kita? Kita ada di atas kepalanya. Rendahkan diri, tidak pernah salah apa yang Tuhan bilang. Terus, yang ketiga, ada yang ketiga rupanya. Ingat apa? Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak ada berhasil sampai hari ini. Tanpa Tuhan saya tidak sehat hari ini. Seperti sekarang, tanpa tangga saya babak belur, bahkan hancur. Apapun yang kita kuliah. Oh, cuma 4. Selalu ingat, tanpa Tuhan. Mikir-mikir, saya jadi hamba Tuhan. Ada yang bisa dibanggakan. Yang paling ya. Tapi kelakuan jelek. Masih ganteng juga sampai hari ini. Saya lihat ada kapal dengan saya. Saya lihat mestinya. Tapi kalau saya nyerah melangkah, tiba saya sadar waktu kita begitu besoknya Januari saya lihat sekolah Alkitab. Sudah mulai diundang ke sana, dikasih jabatan dalam gereja. Diri. Iya, karena rambutnya sampai rontok. Saya pantas mengerikan itu. Tuhan. Ingat selalu itu, keberhasilan kita di toko lah, di mana, di apa. Tuhan kami tidak ini. Aku dan aku di dalam kamu sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia Yesus demikian, demikian juga itu. Kamu ganti 1, 2, 3. Demikian juga saya
tolong siapin lagu itu. Ya kan? Kita ada hanya karena anugerah. Ya, saya terharu. Jadi saya perlu waktu tahan nafas sedikit. Nah, kita ada hanya karena anugerah. Kita untuk jadi yang sedang kumpul kami.